Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak Pejabat Kementerian, Lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat Sekretaris Jenderal, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi serta lembaga layanan pendidikan tinggi, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan yang terhormat perwakilan dari Himbara, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan paparan. Ini hari yang sangat menyenangkan karena ini salah satu kebijakan yang menurut kami di Kemendikbud akan menghasilkan mobilitas sosial, bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mobilitas sosial yang lebih tinggi sehingga anak-anak kita yang berprestasi tetapi kurang mampu bisa mencapai mimpinya setinggi-tingginya. Izinkan saya melakukan paparan, jika bisa dipresentasikan. Terima kasih. Lanjut. Pendidikan tinggi ini, seperti kita tahu, dari semua sistem pendidikan, dari semua jenjang pendidikan, ini memberikan dampak positif yang tercepat sebenarnya kepada ekonomi kita, kepada SDM unggul, karena sangat dekat dengan jenjang bekerja atau masuk ke dalam dunia industri. Jadinya kita harus melakukan berbagai macam perubahan dengan lincah dan cepat untuk menghasilkan calon-calon SDM yang unggul secepat mungkin. Berikut. Salah satu program yang luar biasa yang dikeluarkan Pak Presiden Jokowi adalah KIP Kuliah ini. Dan misi daripada KIP Kuliah ini adalah untuk meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu adalah salah satu kanal atau jalur mobilitas sosial yang terpenting. Dan kita sebagai pemerintah, seperti yang Pak Presiden sudah arahkan, percaya bahwa semua mahasiswa, semua murid kita, walaupun kurang mampu, harus punya kesempatan yang sama untuk bisa kuliah dan memasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik di dunia industri yang sangat kompetitif seperti ini. Dengan adanya KIP Kuliah, mahasiswa yang kurang mampu masih bisa kuliah, tapi dan juga yang lebih penting lagi, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonominya di masa depan. Ya, untuk itu KIP Kuliah memberikan akses ke berbagai macam program studi, baik negeri maupun swasta di Indonesia, dan memberikan beasiswa, ya, bagi anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi dan bisa masuk ke dalam program-program ini. Tapi kata kunci di sini adalah bukan hanya masuk universitas, tapi untuk bisa meningkatkan status ekonomi keluarganya. Jadinya semakin baik dia bisa masuk, semakin baik prodinya atau universitasnya, semakin tinggi masa depan potensi ekonomi daripada mahasiswa tersebut. Berikut. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi yang sekarang diganti dan disempurnakan programnya menjadi KIP Kuliah, itu sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di tahun 2020 sampai dengan 200.000 penerima KIP Kuliah. Jadi ini merupakan satu program yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita, keluarga-keluarga yang masih kurang mampu untuk bisa masuk ke dalam universitas. Total yang penerimaannya sudah mencapai 852.000 penerima KIP Kuliah. Berikut. Ada beberapa contoh-contoh yang sangat menginspirasi buat kita. Salah satunya adalah Reini, dia asal Semarang, penerima bidik misi. Ya, waktu itu Reini kuliah di jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Ini yang akreditasinya A. Reini ini putri dari tukang becak dan yang juga menjadi penjaga sekolah dengan penghasilan yang sangat terbatas. Tapi dengan bidik misi, yaitu namanya KIP Kuliah dulu, namanya bidik misi, Reini terbantu dan bisa menjalani kuliah. Dia mendapatkan berbagai macam penghargaan dan akhirnya bisa melanjutkan, sekarang sedang melanjutkan S3 dia di Universitas Birmingham di Inggris dan didanai oleh LPDP. Dan Reini ini dia menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi di Akuntansi UNES. Luar biasa. Berikut. Salah satu contoh lagi adalah Ujang.
Ujang ini penerima bidik misi, ya, dia menang juara 1 debat farmasi di UGM dan PIMFI. Luar biasa prestasinya. Di tahun 2015 mewakili Sekolah Farmasi ITB dalam Academic dan Cultural Exchange di Thailand, dan sekarang dia menembus batas mimpi bersama bidik misi sampai menempuh pendidikan doktoral di Oxford, Inggris, universitas terbaik di dunia di Oxford ini. Sedang menyelesaikan program doktoralnya. Nah, apa cerita-cerita inspiratif seperti ini? Bukan hanya mereka menerima bidik misi, tapi mereka adalah anak-anak yang kurang mampu yang berhasil mendapatkan atau masuk ke dalam universitas dengan kualitas prodi yang terbaik. Sehingga mobilitas sosial mereka dan masa depan mereka jadi jauh lebih melompat perbedaannya dari sebelumnya. Jadi kuncinya itu, bukan hanya kunci daripada program ini untuk anak-anak pada masuk kuliah, tapi kita harus memastikan bahwa saat mereka lulus kuliah, apa yang mereka dapatkan. Jadinya KIP kuliah itu bukan hanya harus memastikan bahwa anak-anak itu mampu masuk ke kuliah manapun, tapi dia bisa mampu masuk ke kuliah yang terbaik, ke universitas dan prodi-prodi yang terbaik. Karena disitulah pekerjaan-pekerjaan yang terbaik menunggu dia, pekerjaan-pekerjaan dan profesi-profesi dan karir yang terbaik menunggu dia. Berikut. Apa permasalahan yang kita lihat sampai sekarang ini? Walaupun KIP kuliah itu sudah menjadi salah satu program dengan dampak yang luar biasa, tapi ada beberapa tantangan-tantangan daripada objektif untuk mencapai mobilitas sosial. Tantangan yang pertama adalah semua bantuan KIP kuliah sebelumnya ini programnya sama jumlahnya. Cuman 2,4 juta rupiah per semester untuk semua program studi. Mau universitasnya manapun, fakultas apapun, seluruhnya satu angka 2,4 juta. Nah, masalahnya apa ini kalau kita patok hanya di 2,4 juta? Masalahnya adalah besaran biaya UKT atau SPP di perguruan tinggi ini sangat bergantung kepada kualitas prodi dan perguruan tinggi. Bahkan biaya UKT-nya itu bisa mencapai 15 juta per semester. Kalau misalnya fakultas kedokteran itu jauh lebih mahal. Kalau misalnya sekolah di universitas yang swasta yang terbaik itu jauh lebih mahal daripada 2,4 juta. Nah, apa implikasi daripada ini? Karena banyak sekali prodi-prodi dan program-program yang lebih mahal, tetapi KIP kuliah itu dipatok di 2,4 juta, yang terjadi adalah perguruan-perguruan tinggi cenderung menghindari calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Ya, terutama pada prodi-prodi yang biaya UKT-nya itu di atas daripada 2,4 juta. Karena akan ada dampak ekonomi, dampak komersial terhadap pemasukan universitas tersebut. Ini baik swasta maupun negeri. Ya. Jadinya calon mahasiswa pun yang kurang mampu ini tapi berprestasi, dia tidak bisa mengakses prodi-prodi terbaik kita. Dia tidak bisa mengakses fakultas kedokteran. Dia tidak bisa mengakses sekolah-sekolah swasta yang mungkin lebih mahal atau PTNBH yang mungkin prodinya lebih prestigious. Ya. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Dan di luar itu ada masalah kedua. Karena bantuan biaya hidup, ya, komponen biaya hidup untuk mahasiswa-mahasiswa kita di KIP kuliah juga disamakan. Semuanya disamakan sebesar 700.000 terakhir 2019 sampai 700.000. Jadi mau anak itu sekolah di luar Jawa, apa di Jawa, di Jakarta, apa di Sulawesi, semuanya sama. Cuma 700.000 rupiah per bulan, ya. Jadinya biaya hidup itu masalahnya adalah tidak mencukupi untuk banyak daerah-daerah. Apalagi kalau banyak anak-anak dari daerah yang harus pindah ke Jakarta, misalnya dia ingin sekolah di universitas di Jakarta, tapi dia nggak mampu karena biaya hidup di Jakarta terlalu mahal. Dan banyak sekali sekolah-sekolah terbaik ada di kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Jadi calon mahasiswa ini tidak berani memilih kampus terbaik di kota-kota. Karena cenderung memilih kampus yang lebih dekat aja, karena juga mengurangi pengeluaran biaya hidup. Jadi ini menghilangkan berbagai macam kesempatan. Mahasiswanya tidak pede masuk ke program-program yang lebih mahal, mahasiswanya tidak pede untuk bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah di kota besar yang biaya hidupnya lebih mahal, ya. Dan universitasnya pun enggan untuk menerima, karena dibataskan di 2,4 juta. Hanya padahal UKT-nya mereka lebih besar dari itu. Inilah alasannya kenapa sangat sulit. Banyak sekali universitas hebat-hebat kita untuk memenuhi jumlah penerima KIP kuliah di dalam program-program mereka. Berikut.
Inilah esensi daripada kebijakan kita. Yang pertama kita lakukan di tahun 2021 adalah meningkatkan anggarannya dulu. Dari 1,3 triliun, kita meningkatkan anggaran KIP kuliah ke 2,5 triliun. Kenapa kita tingkatkan anggarannya? Bukan untuk menambah jumlah partisipan. Partisipannya masih sama, 200.000 seperti tahun kemarin, 2020. Yang berbeda adalah di mana sebelumnya rata-rata besaran uang kuliah itu cuma 2,4 juta per semester. Untuk 2021, kita akan membagi-bagi batas maksimal daripada uang kuliah tersebut menurut akreditasi daripada prodi tersebut. Jadinya, untuk kalau keterima ke dalam prodi akreditasi C tidak ada perubahan. Maksimal 2,4 juta ya bantuannya. Tetapi kalau anak itu masuk ke dalam akreditasi B, batas maksimal daripada uang kuliah yang diberikan KIP itu meningkat menjadi 4 juta. Dan untuk yang berhasil masuk dalam prodi berakreditasi A, kita memberikan sampai dengan maksimal 12 juta per semester biaya pendidikannya. Ya. Jadi sekarang bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sekarang lagi mau mengambil SBMPTN dan berbagai UTBK, sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali. Adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP kuliah. Ini luar biasa, ini berita yang sangat mengembirakan bagi adik-adik dan mengembirakan bagi kami di Kemendikbud. Dan di atas itu juga biaya hidupnya sekarang majemuk berdasarkan indeks kemahalan. Ada beberapa klaster daerah, tapi sekarang biaya hidupnya meningkat. Yang tadinya 700.000, sekarang minimal 800.000 sampai dengan 1,4 juta biaya hidupnya yang diberikan. Ya, ini termasuk daripada paket tersebut. Jadinya sekarang teman-teman dari daerah misalnya yang mungkin agak khawatir mengenai bagaimana kalau saya keterima di universitas di Jakarta atau mungkin di Bandung atau mungkin di Surabaya di mana indeks kemahalan lebih besar, tidak perlu khawatir karena biaya hidupnya pun ditingkatkan berdasarkan lokasinya. Karena makan di Jakarta sama makan di luar Pulau Jawa misalnya sama sekali tidak sama. Biaya kos sama sekali tidak sama dan lain-lain. Jadinya ini benar-benar merupakan pembesaran akses daripada program ini kepada program-program prodi-prodi terbaik di negara ini. Ya, berikut. Ya, KIP kuliah ini kenapa kita bilang kebijakan ini namanya KIP Kuliah Merdeka? Karena sekarang mahasiswa tidak perlu lagi ragu untuk memilih prodi-prodi unggulan yang terbaik di negeri ini. Dimanapun lokasinya, bahkan di kota besar pun, tidak perlu ragu-ragu. Kalau Anda berprestasi dan bisa masuk ke dalam program itu, Anda bisa mendapatkan beasiswa yang relatif hampir 100% daripada beasiswa tersebut di banyak sekali program-program terbaik kita. Termasuk fakultas-fakultas yang mungkin adik-adik nggak pernah memikirkan untuk masuk fakultas kedokteran atau masuk sekolah swasta yang lebih mahal. Jadinya ini adalah tentunya KIP kuliah ini untuk perguruan tinggi negeri maupun juga swasta. Dan orang tua pun lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sekarang bisa mencapai eselon tertinggi daripada prodi-prodi di Indonesia dengan anggaran yang sesuai. Perguruan tinggi juga harus memberi, karena ada kebijakan ini, perguruan tinggi sekarang tidak ada alasan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon mahasiswa yang kurang mampu untuk bisa masuk ke prodi-prodi unggulan. Bibit-bibit terbaik dari berbagai macam kepulauan di Indonesia bisa masuk program-program paling hebat. Dan malah kualitas dan juga kebinekaan di dalam universitas kita akan meningkat. Karena saya punya perasaan bahwa banyak sekali anak-anak yang hebat-hebat yang sampai sekarang tidak masuk universitas hebat-hebat karena masalah biaya, karena masalah walaupun menerima KIP pun KIP-nya cuma sampai 2,4 juta, padahal dia bisa mencapai prodi-prodi yang lebih baik lagi sebenarnya karena prestasinya.
dan kualitas SDM kita meningkat. Karena semua calon mahasiswa kita yang berpotensi dan kurang mampu tetap dapat kuliah di prodi-prodi unggulan. Ini adalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini yang merupakan suatu kebijakan yang buat kami di Kemdikbud ini sangat membanggakan, karena ini adalah yang namanya kebijakan harapan, memberi harapan kepada anak-anak kita dimanapun mereka. Kalau mereka kurang mampu tapi berprestasi, mereka akan diberikan beasiswa yang memadai sesuai dengan kualitas programnya. Berikut. Ya, jadinya saya ingin mengundang para mahasiswa yang mungkin sampai sekarang masih belum yakin untuk registrasi untuk UTBK, SBMPTN. Inilah saat yang meraih masa depan. Segera registrasi, ya. Dan ada berbagai macam jalur, ada jalur seleksi UTBK, ada seleksi mandiri, ya kan, ataupun melalui seleksi PTS, ya. Tapi sekarang mahasiswa dimerdekakan untuk bisa berkompetisi untuk masuk ke program-program terbaik mereka, tahu bahwa kalau mereka menerima KIP kuliah, seluruh UKT-nya, mereka pasti akan mampu membayar UKT daripada universitas tersebut dan biaya hidup di kota besar pun, ya. Ini batas waktunya untuk UTBK, ini sekedar mengingatkan sekali lagi, inilah 1 April, jadi tolong cepat-cepat, tolong sebarkan sama semua teman-teman yang mungkin tadinya belum pede, belum percaya diri untuk misalnya mengikuti UTBK, tapi sekarang karena KIP kuliah ini sudah berubah kebijakannya, tolong kami menganjurkan semua orang tua, semua adik-adik untuk meraih mimpinya, untuk masuk sekolah-sekolah terbaik kita. Ya, berikut. Nah, dan bagi seluruh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, para rektor-rektor PTN, perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya, marilah kita beri kesempatan yang adil bagi calon-calon mahasiswa terbaik kita untuk bisa masuk ke program-program terbaik kita. Mulailah menerima mahasiswa yang kurang mampu, tidak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah dibiayai sampai dengan untuk prodi A 12 juta, bukan 2,4 juta lagi, prodi B sampai dengan maksimum 4 juta, ya. Jadi universitas pun tidak perlu mengorbankan situasi keuangannya. Jadi marilah dukung program ini, menerimalah mahasiswa yang kurang mampu sebanyak mungkin yang mengikuti kriteria prestasi yang terbaik, ya, dan perbanyaklah sosialisasi kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar kepada perguruan tinggi dan program-program Anda. Bagi universitas ini adalah kesempatan terbaik untuk mencari bibit-bibit terbaik dari seluruh negara Indonesia, ya. Untuk meningkatkan kebinekaan dan kualitas talenta di dalam universitas dan prodi-prodi Anda. Berikut. Terima kasih, saya rasa sekian dari saya. Ini merupakan, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini hari yang sangat gembira, karena hari ini hampir semua anak-anak yang mungkin karena situasi ekonomi kurang mampu, tetapi dengan kerja keras dan prestasi, dia bisa meraih mimpinya untuk masuk universitas terbaik di kota-kota terbesar, di prodi-prodi yang termahal pun akan bisa tercapai oleh masyarakat kita hanya dengan kerja keras dan prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.